kalau Bapak Ibu amati nanti denyut jantungnya itu lebih cepat biasa. Ya, lebih cepat. Kemudian pencernaannya juga bermasalah. Ya, jadi ada anak-anak tertentu yang misalnya kalau habis makan nggak lama ya, atau malah cenderung dia ke arah diare. Ya, ada anak-anak yang lain justru terjadi konstipasi, maksudnya sulit buang air. Kenapa begitu? Karena biasanya anak-anak istimewa itu sulit makan sayur. Ya, mungkin Ibu ya, pasti anak-anak istimewa ini sulit makan sayur. Nggak suka, Nggak bisa. Ya, dia ikan mungkin mau, telur mau, ya telur. Tapi kalau dikasih sayur, dilepet. Ya. Jadi orang tuanya harus pandai menyiasati, ya. Jadi sayuran, buah itu di jus. Jadi untuk nutrisi sayuran dan buahnya di jus sehingga anaknya itu suka. Ya, walaupun mungkin minumnya harus terukur ya, misalnya sehari berapa gram begitu ya, sayurannya bagaimana, buahnya bagaimana. Terus tidak semua buah dan tidak semua sayuran juga diperbolehkan nih untuk anak-anak istimewa. Ya, jadi ada buah-buahan yang misalnya dia mudah berubah warna, ya, atau buah-buahan yang terlalu manis, itu jangan diberikan kepada anak-anak istimewa. Ya, misalnya seperti yang mudah berubah warna, pisang, pepaya, ya. Yang terlalu manis apa? Ya. Buah naga nggak manis. Melon, jambu. Ya, yang terlalu manis itu jeruk, lengkeng, mangga, jangan tuh ya. Yang begitu jangan. Jadi beri buat anak-anak itu yang aman, antara lain seperti buah naga, pir, ya. Nah, itu buat anak-anak istimewa. Jadi jangan yang berubah warna, jangan yang terlalu manis. Karena manis itu akan menghasilkan kalor, ya, energi. Ya, kelebihan energi itu yang membuat dia jadi nggak bisa diam. Ya, jadi itu harus dikurangi supaya energi yang ada pada anak itu tidak berlebihan. Itu sekedar komentar ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ada beberapa fenomena ya anak istimewa. Ya, yang pertama ini yang banyak juga terjadi di masyarakat kita, ini adalah Down syndrome. Ya, Down syndrome. Down syndrome ini gejalanya seperti apa nanti kita bahas. Kalau secara umum Down syndrome ini adalah kelemahan, ya, kelemahan fungsi, ya, yang menyeluruh, ya, kelemahan fungsi yang menyeluruh. Jadi dia biasanya bukan hanya lambat bicara, gerakannya juga lambat, ya, kemudian penangkapannya juga lambat, ya, itu masuk ke Down syndrome. Kemudian ada yang namanya gejala autism, ya, autis. Jadi autis itu biasanya ditandai dengan adanya gerakan-gerakan pada tangan, gerakan-gerakan pada kaki yang tidak terkontrol. Ya, jadi biasanya anak-anak autis itu suka tangannya begini, atau kakinya, ya, itu salah satu indikasi. Ada yang kalau dia sudah parah dia akan memukul kepalanya sendiri gitu ya. Nah, itu gejala-gejala autism. Nah, di sisi yang lain nanti ada yang namanya ASD, Attention Spectrum Disorder. Jadi dia gangguannya pada kesulitan merespon.
ya, kesulitan merespon. Artinya Menyebut ketika dia namanya di paham, belakang. kalau dipanggil namanya misalnya Ahmad, dia tahu gitu ya, dia akan menengok begitu ya. Tapi setelah itu dia berbalik lagi begitu ya, artinya dia nggak kemudian mendatangi orang yang memanggilnya begitu ya. Nah, itu biasanya itu terjadi pada ASD. Jadi perlu waktu penyesuaian yang lama ya. Jadi misalnya dia belum pernah diajak ke stasiun kereta, itu kalau dibawa ke stasiun kereta, wah itu bisa nangis. Untuk menyesuaikan itu kita harus berkali-kali dulu ke stasiun kereta supaya dia terbiasa. Kalau dia udah terbiasa, udah aman. Begitu ya. Itu terjadi pada anak ASD biasanya. Kemudian ada yang namanya ADHD. Nah, ADHD ini sering orang menyebutnya hiperaktif. Ya, hiperaktif. Nggak bisa diam. Ya. Nah, pada anak ADHD ini sebetulnya yang lebih banyak terganggu adalah keseimbangannya. Kenapa dia nggak bisa diam? Sebetulnya karena dia nggak seimbang. Dia nggak bisa berdiri atau duduk dengan tenang karena keseimbangannya terganggu. Nah, kemudian ada yang namanya ADD. ADD itu dia hampir sama dengan yang ADHD, cuma dia cenderung pasif. Dia nggak hiper. Bukannya apa, kalau yang ADHD kan nggak bisa diam. Kalau yang ini cenderung diam, ya, cenderung dia pendiam, ya. Tapi bukan berarti Down syndrome, bukan. Ya. Nah, yang agak ringan mungkin speak delay. Jadi speak delay itu adalah salah satu bagian nanti ya. Jadi bisa jadi orang speak delay tapi bukan autis. Bisa jadi dalam satu anak itu dia autis juga, ADHD juga, speak delay juga, gitu ya. Jadi ada beberapa gejala bisa jadi satu. Ya, speak delay itu kemampuan berbicaranya. Kemudian yang terakhir yang cukup unik adalah masalah anak-anak indigo. Jadi indigo itu bukan keistimewaan. Sebetulnya ada sesuatu yang salah pada anak itu, ya. Jadi kalau bapak ibu punya alat KWD itu ya, mungkin si Bu Okra sering mendemonstrasikan ya penggunaan KWD. Ada nanti saya ambilkan. Di KWD itu kan ada detektor, ada pen detektor. Itu bisa dibedakan tuh nanti ya pada anak-anak Down syndrome misalnya. Kalau kita deteksi dengan KWD itu biasanya dia berbunyi di angka 3 atau 4. Ya, pada anak-anak autism biasanya dia angka 5, 6 gitu ya. Pada anak ASD, ADHD ini biasanya di angka 5, 6. Ya, tapi pada anak indigo itu pada detektor nanti bisa menunjukkan angka 9 atau 10. Pada anak Indigo. Frekuensinya tinggi ya. Normalnya kita yang normal itu toleransinya antara 6,5 sampai 7,5. Ya, itu normal. KWD nanti mungkin Nanti ya simulator KWD itu kan ada detektornya. Banyak orang punya alatnya nggak tahu cara makainya ya. Nanti mungkin habis jam istirahat kita demonstrasikan ya bagaimana. Kami belum ada model, nanti kita bisa. Kenapa bisa tinggi, Ustaz? Kenapa? Anak indigo KWD-nya. Pertanyaan. Iya. Kenapa anak indigo bisa tinggi? Pak, Frekuensi ini. frekuensinya Iya. Lebih tinggi ya. di atas normal. Seperti binatang gitu. Ya, Punya kecenderungan. cenderung di atas normal. Jadi itu kurang bagus juga ya. Oke ya. Nah, apa penyebab